Perkenalkan, nama saya Erwin. Kami dari kelompok 4. Tujuan kami di sini, kami membahas tentang situs Waduk Tunti. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Husnul Khotimah. Ibu tersebut mengampu mata kuliah Simpra Aksara. Oke, di sini kami akan membahas hasil penelitian kami. Jadi pertama-tama yang kami bahas di sini adalah pengertian dan ciri-ciri. Jadi di sini ada beberapa pengertian dan ciri-ciri. Yang pertama, Waduk Tunti adalah sebuah batu besar berpahat yang ditemukan di wilayah Donggo, Kabupaten Bima, khususnya di Donggo. Namun, Waduk Tunti berasal dari bahasa lokal. Wadu yang berarti batu, tulisan Tunti yang berarti tulisan atau pahatan. Terus yang kedua, ada ciri-ciri utama situs Waduk Tunti ini. Yang pertama itu batu berukuran besar, dalam kurung jenis batuan andesit. Jadi andesit ini yang berarti batu besar tetapi bersifat padat. Yang kedua, terdapat aksara serta relief bergambar manusia, hewan, dalam kurung misalnya seperti harimau, dan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, memiliki kesan sebagai prasasti atau media ritual karena motif dan bahasanya. Oke, lanjut. Saya pemateri kedua, Marcelinus Bulu-Bulu. Lokasi detail. Desa Padende, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Daerah Donggo berada di daratan tinggi sehingga kondisi geografinya relatif sejuk dan berbukti. Akses menuju situs biasanya melewati jalan desa yang menanjak, kebun dan sawah tersering, perlu pengantar warga lokal agar tidak tersesat. Saya sebagai pemateri ketiga atas nama Cinta Laura. Kronologi dan penanggalan. Para peneliti memperkirakan situs Waduk Tunti berasal dari abad ke-14 atau periode pra-Kesultanan Bima. Pada ketiga pengaruh Hindu-Buddha masih kuat di wilayah Nusa Tenggara. Indikasi masa pembuatannya, bentuk aksara mirip aksara Jawa kuno. Gaya relief menyerupai seni pahatan era klasik Nusantara. Bahasa yang tertulis bercampur antara bahasa Jawa kuno dan unsur lokal. Saya sebagai pemateri keempat atas nama Indi Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna budaya dan fungsi. Ada beberapa. Waduk Tunti diperkirakan memiliki beberapa fungsi. A. Fungsi keagamaan. Relief manusia dan hewan yang digunakan dalam pose tertentu menunjukkan kemungkinan fungsi ritual, misalnya pemujaan atau persembahan. B. Fungsi administratif dan prasasti. Jika tulisan pada batu adalah prasasti, maka bisa berfungsi mencatat peristiwa atau tokoh penting di masa itu. Yang terakhir, fungsi sosial dan seni. Relief menggambarkan bahwa masyarakat Donggo pada masa itu memiliki kemampuan arsitektur dan struktur budaya maju. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan akses dan kondisi lapangan. Jadi di sini terdapat dua. Yang pertama itu, jika ingin berkunjung, satu, dari kota Bima menuju Kecamatan Donggo, 1 jam lebih perjalanannya. Terus yang kedua, medan menanjak dan berbelok. Yang ketiga, dari desa menuju situs biasanya berjalan kaki beberapa ratus meter. Terus yang keempat, lokasi berada di tengah area kebun atau bukit. Terus yang kedua, disarankan, sini terdapat ada yang disarankan oleh para peneliti di sini. Ada dua ini disarankannya ini. Yang pertama, bawa air minum, sepatu yang kuat, dan pemandu lokal. Terus yang kedua, pergi saat cuaca cerah. Kenapa?
sarannya di sini untuk membawa air minum, karena di situ situasi untuk pergi ke situ itu jalannya itu agak sangat naik ke atas, agak menanjak. Terus di sini harus diperlukan sepatu yang kuat karena batu-batunya di sana itu agak runcing-runcing. Terus di sini ada pergi dengan cuaca cerah. Kenapa harus pergi dengan cuaca cerah? Kalau cuaca mendung biasanya di situ itu jalannya becek, karena dari becek itu kita itu harus pergi di cuaca yang cerah karena kita itu mustahil kalau jalannya menanjak, kalau becek biasanya kita tidak bisa pergi ke sana karena sangat besar risikonya. Baik, selanjutnya konservasi dan ancaman. Beberapa masalah yang sering disebutkan oleh warga dan pengunjung: erosi tanah di sekitarnya, kurangnya pelindungan fisik sehingga batu rentah, lumut atau kerusakan alam, minim papan informasi atau pagar pembatas. Pelestarian sangat penting mengingat situs ini merupakan bukti sejarah kuno yang langka di wilayah Bima. Baik, selanjutnya hubungan dengan situs lain di Bima. Waduk Tunti sering dikaitkan dengan jaringan situs kuno lain seperti Waduk Paa, relief dan punden di pesisir Soromandi. Waduk Ngata, batu-batu bertulis dan berukir di wilayah Donggo dan Lambitu. Ini menguatkan teori bahwa Bima memiliki tradisi seni dan literasi sejak jauh sebelum masuknya Islam pada abad ke-17. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan terkait dengan hasil penelitian dari kelompok 4 yaitu situs Waduk Tunti. Jadi sekarang kita masuk di penutup. Situs Waduk Tunti merupakan salah satu bukti penting keberadaan peradaban kuno di wilayah Donggo, Bima. Melalui pahatan relief dan aksara yang tertinggal, kita dapat menelusuri jejak budaya, kepercayaan, serta mampu seni masyarakat masa lampau. Keberadaan yang tidak hanya memperkaya khazanah sejarah lokal, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Bima telah memiliki tradisi, interaksi, dan seni jauh sebelum masa modern. Pelestarian dan perhatian yang berkelanjutan sangat diperlukan agar situs bersejarah ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya Bima. Oke, jadi di sini teman-teman kita yang hidup khususnya di wilayah Dompu ataupun Bima